lagi dari channelnya Autofam TV. Nah, kali ini Autofam punya ready stock mobil sedan keluaran dari Jepang, tapi rasanya tuh kayak mobil Europe ya. Jadi mobil ini enak banget, keluaran dari Lexus. Kali ini Autofam punya Lexus ES 2,5 Ultra Luxury tahun 2019. Kilometernya baru berjalan di 5.000 aja. Warnanya ada di abu-abu. Buat yang penasaran dengan review kali ini, stay tune dulu dari awal sampai akhir biar nanti bisa tahu informasi apa aja yang ada di mobil Lexus tersebut. Ayo, check it out. You've been talking about patience, hoping for everlasting. You're known for talking crazy. I know it's infatuation. You know I feel inside. You know what is real and I rock with your vibe, but I don't think that we should tie. I know for real, I'm the deal. So please set me free. Just let me be. I know for real, I'm the deal. So please set me free. Just let me be. Ini dia tampilan dari Lexusnya sendiri, Lexus dengan ukuran sedan. Nah, kalian bisa lihat untuk tampilannya ya. Sebelumnya Autofam juga punya warna ini Lexus ini di warnanya hitam. Nah, kali ini Autofam masuk lagi ya di warnanya abu-abu metalik. Untuk di bagian lampunya bisa langsung dilihat mobilnya. Lampunya ini dia sudah LED untuk lampu headlampnya. Terus untuk DRL-nya juga sama, dia sudah LED. Dan di bagian grillnya ini unik banget ya. Dia grillnya ini sama dengan ES300 ya. Dia juga menyamping seperti ini. Tulisannya L di bagian tengah untuk dari logonya si Lexus sendiri. Ini dia juga punya sensor di bagian depan 1, 2 ya. Lalu untuk di bagian fog lampnya, nah Lexusnya ini tidak punya fog lamp ya teman-teman. Jadi hanya penutupnya aja seperti ini dan ditambah dengan list warna silvernya di bagian samping kanan kirinya. Oke guys, kita mau langsung review untuk di bagian mesinnya. Nah, untuk dari hidroliknya sendiri, ini dia sudah ada ya di Lexus ES 2,5 Ultra Luxury, baik kanan dan kiri. Lalu untuk di bagian peredamnya dia juga sudah ada dengan penguncinya masing-masing ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai dari mesinnya itu sendiri ya. Mesinnya ini dia ada di 2500 cc, 4 silinder, dual VVTi. Di horsepowernya 200 sekian dan torsinya di 243 Nm. Untuk transmisinya ini dia otomatis di 8 percepatan ya. Jadi untuk dari mesinnya Lexus sendiri ini tuh enak banget di 2,5 cc. Terus juga ini dia bensin ya teman-teman. Dan so far kalau kalian menggunakan Lexus tuh udah pasti nyaman lah pokoknya ya. Kita langsung review aja untuk ke bagian sampingnya. Oke, kita langsung lanjut untuk bagian bannya. Di bannya menggunakan mereknya Bridgestone ya teman-teman. Bridgestone Turanza, ukurannya ada di ini dia di 235/45 ringnya 18. Bannya dengan tahun 2019, jadi masih sama dengan keluarannya ya. Dan ini masih bagus banget untuk bannya. Velgnya hanya satu warna aja seperti ini, silvernya lebih berkilau. Lalu tidak lupa ada logo Lexusnya di bagian tengah. Dan ground clearance-nya, kalau ditanya mobil sedan itu sebenarnya standar ya teman-teman tuh. Standar aja, hampir 1 jengkal lah ya. Jadi kalau misalnya kalian taruh barang ataupun ada penumpang di dalam, itu tidak akan membuat mobil kalian jadi lebih drop, jadi aman ya. Ini kita akan coba kalau misalnya kita lock, spionnya dia melipat. Kalau kita buka, spionnya juga membuka. Jadi ini dia sudah retractable. Nah, jadi otomatis terbuka dan tertutup. Tampilan kuncinya seperti ini ya untuk Lexus di bagian depannya dan ini di bagian belakangnya. Tuh, cakep banget ya. Kuncinya juga udah elegan banget. Spionnya ini dia di bagian atasnya warna hitam, di bagian bawahnya abu-abu. Dia sama dengan bagian bodinya. Oke. Mobil sedan dia tidak punya talang air. Ada sunroof di bagian tengahnya. Plus ada juga shark fin di bagian tengah menuju ke belakang.
Oh ya, untuk sensornya dari kuncinya sendiri, nah ini dia sudah smart key. Jadi kalau misalnya kita dekatkan saja, nanti dia otomatis akan melipat. Itu tadi posisinya terbuka ya dari kuncinya, spionnya. Lanjut, untuk di bagian belakang, nah Lexus ini ketara banget ya untuk dari stop lampnya. Nah stop lampnya juga sudah LED. Terus ini ada lampu-lampu yang kecilnya bagus ya. Lalu di bagian setiap detailnya nih mengikuti kayak grill depannya, percis, ada emblem Lexusnya di bagian bawah, ada logonya, lalu ada emblem di sebelah kanan ES 250. Kamera mundurnya dia sudah ada ya di bagian tengah sini. Nah kalau misalnya posisinya nih ya teman-teman, kalian pada saat jalannya bawa keadaannya normal atau pelan, nanti kameranya dia akan muncul di kanan kiri. Jadi kamera dia sudah 360 derajat. Tapi kalau misalnya teman-teman bawanya lumayan cepat, kameranya justru dia mati gitu ya. Itu nanti kita akan lihat di tampilannya di bagian interior. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Cukup klik yang lama aja tombol dari buka bagasi, nanti dia akan otomatis terbuka karena ini namanya power back door. Tampilannya ada di sebelah sini ya untuk dari tombolnya. Untuk bagasinya, nah teman-teman bisa lihat ya, ini kita ada dapat payung, lalu ada kunci segitiganya, ini ada P3K-nya ya, ini masih bawaan Lexus semua. Untuk dari ban serepnya ini sendiri, ini masih ada ya, nah ini terlipat di dalam jadi memang tidak buka. Ada dongkrak, kunci rodanya kurang lebih seperti ini, bisa nggak ya? Seperti ini tuh ya, sama dia punya bannya juga mereknya sama Bridgestone Turanza, ukurannya juga sama, ringnya 18. Jadi silakan di screenshot ya teman-teman kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut mengenai dari Lexus ES nya. Untuk tampilan dari bagasinya standar ya, untuk mobil sedan tuh dia tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, jadi dia melebar ke bagian dalam. Oke. Kita mau langsung next aja. Nah, kita mau langsung lihat interiornya si Lexus ES ini ada fitur-fitur apa aja. Tidak. Just let me be. I got a lot to say. I hope you don't feel no way. Oke guys, kita sekarang mau lanjut review di bagian interiornya ya. Nah, untuk di bagian interiornya kursinya udah pasti dong ya, ini elektrik semua. Maju mundur, mau lebih tegak. Nah, mau lebih bersantai ini bisa banget ya teman-teman. Kalian maju mundurnya otomatis. Untuk di bagian door trimnya, nah ini yang ada keringnya hanya di bagian belakang ya. Jadi untuk di bagian depan ini tidak ada karena biasanya driver itu dia membawa kendaraan tersebut untuk lihat dari spion biasanya gitu ya, atau pokoknya untuk melihat sekitar lah kanan kiri ya, jadi biar lebih safe. Terus juga untuk spionnya tadi kan kita sudah coba kalau dia retractable, jadi otomatis menutup dan membuka, dan di bagian interior juga bisa kita atur ya seperti ini. Nah jadi dia otomatis juga bisa dari interior. Speakernya pun ini dia di mereknya Mark Levinson, kanan kiri dan bagian belakang juga ada. Ada memory seatnya juga, untuk lock unlock ada di bagian sebelah kanan. Oke. Next untuk di bagian setirnya, nah setirnya ini kalau Lexus tuh memang enak banget ya, setirnya tuh dipegang, jadi lebih nyaman kita pada saat membawa kendaraannya juga enak. Ada pedal shiftnya. Ada banyak tombol ya di bagian kontrol setirnya. Yang pertama ini dia ada connect phone, volume, voice over, bisa geser kanan kiri bisa. Terus di sini untuk pengaturan dari cruise controlnya ya. Lampunya ini dia sama ada di sebelah kanan. Jadi lampu jauh ya tuh, sein kanan kiri ini sama dia ada di sebelah kanan. Kalau untuk wipernya di sebelah kiri ya seperti biasa. Kita next dulu ya di bagian speedometernya. Nah speedometernya ini menurut Mel jadi dia lengkap gitu ya, nggak terlalu lebar, nggak terlalu kecil, tapi pas gitu untuk kita lihat. Dan kilometernya ini ada di 5.700 sekian ya kilometer asli, karena Autove menjamin menjual mobilnya tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli ya. Bisa teman-teman langsung cek aja unitnya di tempat. Next ada juga ini mode dari mobilnya. Nah ini modenya ada sport, ada normal, terus ada eco.
Nah ini ntar muncul ya di bagian warnanya akan berbeda, contoh sport. Nah begitu ya, jadi warnanya ini dia tinggal diputar-putar aja atau tinggal kalian klik aja seperti itu. Nih eco, sport, ya sama normal yang tengah. Oke. Next untuk di bagian dashboardnya ini dia sudah soft touch di bagian depan sampai di bagian ujungnya, dan ini ada tampilan detail dari wooden panelnya itu sendiri. Oke, next juga ya untuk di bagian AC-nya ini dia ada 4 buah AC di bagian depan dan bentuknya sama semua ya, seperti ini lurus. Ada lampu hazardnya di bagian tengah. Wow, lampu hazard itu juga cakep banget ya. Oke, next ya, Mel mau review lagi untuk di bagian brightness-nya tadi di speedometernya. Nah ini bisa kalian atur ya pengaturannya, mau seberapa gelap, mau seberapa terang boleh. Odo atau tripnya, ini trip A, trip B. Nah ini waktu servisnya dia biasa kan kasih tahu 8.500 km lagi nanti baru servis. Terus kilometer gitu ya. Jadi untuk mobil-mobil yang sudah smart cars ya, jadi dia tuh biasanya jarang banget pakai buku biasanya, tapi itu opsional. Nanti bisa teman-teman lihat di speedometernya aja, jadi dia akan kasih tahu informasi, oh 5.000 lagi servis A, contoh Mercy, oh atau 2.000 lagi servis B, seperti itu ya contohnya. Seperti yang tadi ada gambar obeng, nah itu dia akan memberitahu, oh servisnya jadwalnya nanti 8.000 lagi sekian gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir, mobil smart kayak begini tuh udah gampang dan enak banget buat kita jalanin ya gitu ya. Oke, mobil dari Lexusnya ini sendiri juga dia sudah start stop engine, jadi dia ada di sebelah sini ya teman-teman. Ini tinggal kita masukin aja di cup holder di bagian depan satu. Untuk di bagian head unitnya, nah yang tengah ini baru berasa lebarnya dan berasa enaknya ya. Untuk head unitnya ini dia lumayan besar ya, jadi enak banget, ada jamnya. Terus juga ini ada musik, dan ini tidak touchscreen, tidak seperti yang di bagian belakang ya. Ini mesti kita atur di bagian control padnya. Kita bahas dulu di bagian bawah, ini ada pengaturan AC, ini dia sudah dual zone. Nah ini sebenarnya samain aja ya, sama-sama low, tuh kanan kiri. Terus juga ini ada pengaturan fan-nya, rear-nya, front-nya. Untuk AC off-nya atau auto bisa teman-teman atur. Ini untuk channel track-nya, radio tuh ya, media contoh, kita klik. Nah dia akan muncul seperti ini, bisa connect bluetooth, Miracast ya juga ya, enak. Kalau ke radio, nah ini langsung soundnya nih kita puter yang kecil ya, ini nih. Tuh enak banget kan guys suaranya. Kalau yang besar ini dia biasa ke channel. Nah jangan sampai salah ya teman-teman, beda tuh ya yang bulat besar dan bulat yang kecil. Oke, di bagian depan juga dia punya heater dan coolernya. Nah, di tempat Mel masing-masing dia juga ada. Nah, di sebelah kirinya juga dia sudah ada. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, heater coolernya ini ada semua, di bagian depan ada, di bagian belakang ada. Dan dia tambahin lagi dengan tulisan Mark Levinson. Dia ingetin lagi ya kalau misalnya speaker ini dia dengan mereknya Mark Levinson. Ada cup holder lagi satu buah di bagian sini. Terus ada tempat charge juga, bisa masukin USB atau aux bisa ya. Ini tinggal kita close dengan ada aksennya dari wooden panelnya. Yang tadi Mel bilang karena ini dia tidak bisa touchscreen, ini dia harus menggunakan control pad. Nah control padnya ini ada di sebelah sini, contoh misalnya tuh. Nah kita ke menu dulu, kita pilih ya. Di sininya juga bergetar ya guys untuk dari control padnya. Klik contoh atau ke menu lagi, misalnya teman-teman mau ke destination, klik lagi. Ini semua destinationnya berfungsi ya. Nah ini sekarang posisinya lagi ada di kota wisata Cibubur. Oke, kita langsung next di bagian boxnya yang terakhir. Ini dia ada tempat charge. Nah buat charge handphone, biasanya handphonenya support tuh kayak iPhone 12, 13, 11 itu juga sudah bisa ya. Kalau yang belum support itu tidak akan tercharge. Dan jangan lupa nyalain powernya di sebelah sini. Box di dalamnya ini juga lumayan dalam buat kalian taruh barang-barang ya. Bisa dengan dua opsi, buka dari kiri atau buka dari kanan. Jadi mana yang lebih nyaman. Oh ya, untuk kursinya juga Lexus ini dia mirip-mirip kayak Camry. Jadi di bagian kursi penumpang sebelah kiri dia juga ada dikasih tombol untuk memudahkan si driver ya, maju mundurnya.
Karena biasanya Lexus itu kebanyakan orangnya duduk di bagian belakang ya, jarang orang duduk di bagian depan. Kecuali memang keluarga, pasti muat semua untuk keluarga seperti itu. Oke, nah ini di bagian Lexus ini Mel akan kasih informasi bahwa Lexus ini dia punya fitur keselamatan ya. Contohnya di SRS airbag, ini dia ada 10 SRS airbagnya. Lalu untuk sistem keselamatannya sendiri ya, ini dia ada apps with brake assist yang pertama, terus yang kedua ada electronic parking brake, yang ketiga ada vehicle stability control, ada blind spot monitor, ada wide angle cornering lights, parking assist, sama active cornering assist. Nah itu untuk dari fitur-fiturnya kurang lebih Lexus yang Mel tahu seperti itu ya. Lalu lanjut lagi untuk di bagian dashboardnya, ini kita buka ya. Ini bukunya wow komplit sekali guys, sampai penuh seperti ini ya. Ini yang pertama, ini penguji kendaraan, ini buku servisnya ya. Wow sampai sebesar ini ya. Kita lihat dulu ada apa. Nah ini kaca filmnya, terus juga ada, wow teman-teman ini sangat-sangat lengkap ya, banyak sekali. Owner manual, tuh navigationnya, quick weight-nya, owner manual kembali, ini yang rear seat sistemnya, panduan singkat dalam bahasa Indonesia, pedoman pemilik sistem navigasi bahasa Indonesia. Dah itu aja guys, sama ada CD-nya tuh ya. Ini bener-bener bagus banget, jadi tempatnya juga dapet komplit semuanya. Silakan teman-teman screenshot aja ya, bukunya banyak banget. Lalu ini ada yang terakhir, fiturnya di sunroof. Yeay, sunroofnya ini bisa dibuka sampai ke bagian belakang, jadi enak banget, luas. Kalau close-nya lagi bisa, kalian tinggal sekali klik aja dia akan otomatis terbuka dan tertutup. Untuk up-nya bisa ya, nah sedikit terbuka. Untuk down-nya juga bisa. Yap, untuk kanvasnya kita tutup secara manual. Oke. Lalu lampunya ini dia touchscreen. Jadi kita tinggal touch aja, dia otomatis nyala atau mati. Oke, spionnya juga ini bisa kalian lihat ya. Seperti ini. Nah, tinggal disesuaikan. Oke. Untuk di bagian sun visor-nya juga dia sudah ada lampunya masing-masing. Nah, jadi komplit ya untuk dari mobil Lexus ini. Mobil second tapi rasanya kayak mobil baru, bagus banget. Oke deh, sekarang kita lanjut ya review di bagian belakang. Oke, untuk di bagian interiornya langsung kita mau review aja ya. Untuk interior di bagian depannya tadi kita sudah review. Sekarang yang terakhir untuk interior penumpangnya. Untuk mobil Lexus tuh mobil nyaman ya. Kalian bisa lihat kaki Mel, legroomnya juga masih santai banget. Terus juga untuk di bagian headroomnya ini juga sedikit lagi sih mau mentok ya, tapi masih aman jarak Mel. Untuk di bagian lampu bacanya, nah masing-masing dia sudah LED. Dan untuk di bagian kursinya sendiri, ini dia warnanya ada di brown ya, coklat. Sebenarnya ini didesain di belakang tuh cuma 2 orang karena ada pembatasnya yaitu armrest di bagian tengah sini, kanan dan kiri. Tapi bisa jadi opsional kalau armrestnya kita naikin. Nah ini bisa muat sampai 3 orang di bagian tengah seperti itu ya. Kita mau bahas dulu ada apa aja di bagian armrest. Pastinya ada armrest ya untuk kita taruh tangan kita. Terus ini ada box juga buat taruh barang-barang kita di bagian bawah sini. Ada cup holder, nah sudah otomatis terbuka, ada 2. Ini dia ada apa aja. Di sini ada temperatur. Nah ini biasanya untuk connect AC. Nah ini posisinya AC lagi mati ya. Jadi temperaturnya bisa heater dan cooler. Lalu ini ada masing-masing di bagian. Nah kursi sebelah kiri Mel ini bisa heater nih ya. Untuk di bagian kursinya kalian mau seberapa nyaman untuk dari heaternya, bisa tinggal naik turunin aja. Nah, di low kan bisa. Ini biasanya untuk di bagian pundaknya. Nah ini kalau kalian mau lebih tegak atau mau lebih bersantai ini bisa banget. Sebelah kiri juga pun sama ya. Nah ini sudah berfungsi dengan baik tuh, jadi aman ya teman-teman, nggak usah khawatir. Heaternya juga nyala ya, tiga-tiganya tuh bisa semua.
jadi berfungsi dengan baik. Lalu ini ada tombol power atau mode. Nah ini biasanya ke head unit, terus juga volume, tune track untuk radio, channel biasanya sama untuk ke radio juga. Ada kray-nya. Nah kita mau coba kray-nya ya. Kray-nya ini ada posisi di bagian belakang. Ini Mel turunin. Nah jadi bagian yang orang belakang juga bisa mencet ya. Oke, berfungsi dengan baik juga ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu dari tampilan armrestnya. Kita mau close lagi. Siap. Nah jika sudah seperti ini akan muat 3 orang di bagian tengahnya. Oke, untuk dari TV-nya masing-masing ini dia juga bisa ya. Contoh ini memang sudah nyalain, kita klik multimedia ke musik atau audio. Nah, ini hanya bisa di USB atau micro SD. Silakan teman-teman coba nanti. Lalu untuk di bagian depan Mel ini ada tempat juga buat kita taruh barang-barang, tapi diusahakan ini jangan taruh terlalu berat ya. Jadi nanti ininya biar nggak cepat turun gitu. Untuk di bagian pengaitnya kanan kiri ada 2 buah AC di bagian tengah, ada power outlet kanan kiri sama ya, dan ada tambahan lagi di sebelah kirinya yang besar nih, yang bulat ini. Oke, tadi kray belakang sudah, kray samping kanan kiri ini dia juga bisa tapi ditutup, dibukanya secara manual. Oke. Lalu untuk di bagian door trimnya ini dia ada banyak perpaduan desain ya. Ada warnanya brown, terus juga ada warnanya brown lebih gelap, dan ada wooden panelnya. Nah dari ujung sampai ujung ini komplit. Plus untuk dari mobil si Lexus ini dia juga menggunakan speakernya Mark Levinson. Jadi suaranya tuh jernih banget, bersih dan enak sekali dari suaranya itu sendiri ya. Oke, untuk di bagian tampilan depannya tadi kita sudah, di bagian belakangnya juga sudah. Sekarang kita mau langsung closing aja. Untuk dari mobil Lexus ES 2.5 Ultra Luxury tahun 2019, kilometer baru berjalan di 5.000 aja. Pajaknya ini kita buka ada di bulan Maret 2023. Terus juga harganya ini kita ada di 900 jutaan rupiah. Harga pastinya langsung teman-teman cek aja ya di websitenya AutoFam yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net. Atau bisa juga langsung telepon aja ke Mel di 08138 94 kali 077. Kalau misalnya langsung tanya-tanya lebih lanjut, mau minta foto detailnya, mau minta hitungan cash kreditnya boleh. Terus kalau kalian mau minta foto STNK-nya boleh banget, nanti kita akan kirimin ya. Untuk saat ini ya Lexus yang lagi AutoFam punya yang sedan hanya ini aja, ES 2.5. Yang mobil SUV-nya kita juga lagi punya ready stock RX 270, ada 2012, 13, 14 ya. Jadi kita lagi punya banyak ready stock yang SUV, oke? Dan kalau misalnya teman-teman pengen lihat mobilnya, jangan lupa janjian dulu sama salesnya, karena AutoFam ada 2 ya tempatnya, di Mangga Square dan juga ada di Cibubur. Nanti alamat lengkapnya juga ada di bagian deskripsi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dari channel AutoFam TV. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam review kali ini ya. Sampai jumpa lagi, salam Mel, dadah. Just let me be. Just let me be.